Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita film The Call of the Wild, di mana film ini bercerita tentang seekor anjing rumahan yang kemudian menjadi budak penarik kereta, hingga akhirnya menjadi Raja Rimba. Oke guys, sebelum saya mulai, ini adalah konten spoiler. Kalau kalian tidak mau terkena spoiler, kalian boleh skip video ini sekarang. Oke, kalau kalian tetap ngotot pengen nonton, oke guys, langsung aja kita ke cerita filmnya. Scene dibuka di mana menceritakan ribuan orang ke kutub utara mencari emas. Namun untuk dapat melewatinya, para penjelajah ini memerlukan anjing besar dengan otot yang kuat untuk menarik kereta luncur agar para penjelajah dapat ke tempat tujuan mereka. Lalu scene berpindah di mana diceritakan asal-usul Buck yang kemudian menjadi anjing penarik kereta. Buck di sini bukan anjing kandang, tetapi lebih ke anjing friendly. Majikannya adalah hakim di wilayah Santa Clara. Di wilayah ini Buck adalah raja dan sering membuat usil di wilayahnya itu. Buck sering disuruh buat bangunin anak-anak tiap pagi. Dan jika Buck yang bangunin anak-anak, gak ada kata negosiasi, pasti langsung bangun. Suatu hari, sang majikan mengadakan jamuan makan keluarga. Karena Buck kelakuannya sangat usil, tiba-tiba Buck menghabiskan makanan jamuan tersebut dan membuat majikannya marah besar. Karena sudah sering dibuat kesal sama Buck, akhirnya Buck dihukum malam itu tak boleh tidur di dalam rumah, harus tidur di luar. Singkat cerita, ada seorang pencuri anjing yang berniat untuk mencuri Buck dan dijual ke seorang penada anjing. Akhirnya Buck dipancing dengan memberi makan, namun Buck tidak menyadari kalau dirinya dijebak dan dijual ke penada anjing. Dengan polosnya, Buck terjebak dan berhasil ditangkap oleh pencuri anjing dan penadanya. Cerita berlanjut di mana Buck berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba ada seorang menghampiri Buck dan memegang kayu besar, di mana kayu tersebut ditujukan ke Buck, dan tujuan orang itu adalah untuk melatih Buck agar patuh sama pencurinya. Namun Buck melawan dan terkena hantaman kayu yang membuat Buck jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian Buck berpikir tidak mungkin menang jika Buck melawan. Tak sampai di situ, Buck lalu mencari akal buat bebas dari pencuri itu. Dengan usaha yang susah payah, akhirnya Buck lolos sampai keluar. Lalu di luar Buck kebingungan, karena dirinya ada di atas kapal yang besar yang menuju ke Yukon, tepatnya di kota Skagway, kota Alaska. Jadi di kota ini kebanyakan orang mencari emas lewat di sini terlebih dahulu. Scene berpindah ke Buck yang lehernya terikat tali untuk dibawa ke kandang anjing buat dijual. Dan di sini awal mulanya Buck bertemu dengan tuan barunya. Lalu Buck dibawa dan diperkenalkan kepada anjing lainnya. Namun di sini ada seekor anjing yang tidak menyukai kehadiran Buck, yaitu Spitz. Lanjut cerita, Buck memulai petualangan pertamanya sebagai anjing penarik kereta. Karena pertama kalinya jadi Buck di sini banyak melakukan kesalahan yang mengakibatkan rombongannya mengalami kecelakaan kecil, di mana hal ini membuat Spitz sang anjing ketua semakin membenci Buck. Hari demi hari berlalu dan Buck mulai pandai menjadi penarik kereta. Suatu hari majikan Buck, sebut saja Laege dan Waabe, tiba di sungai yang membeku. Dan Waabe memutuskan untuk memeriksa sungai es tersebut, apakah aman untuk dilewati atau tidak. Tiba-tiba sungai es tersebut retak dan Waabe langsung terperosok di dalam sungai membeku tersebut. Lalu Buck lari untuk menolong Waabe. Belum sempat sampai, Waabe sudah terbawa derasnya arus sungai tersebut. Mau nggak mau Buck lalu ikut masuk ke dalam sungai dan berhasil menyelamatkan Waabe. Namun naas, karena kuatnya arus sungai, Buck akhirnya hanyut dan terbawa arus sungai, membuat Laege mulai panik
dan mengira Bak sudah mati. Lalu Laege berusaha menggali es. Tiba-tiba ada tonjolan tongkat mengarah ke Laege dan Laege berbalik. Ternyata tongkat tersebut pemberian Bak. Mengetahui Bak selamat, Laege kemudian memeluk Bak dengan perasaan gembira. Hal ini membuat Spitz sang anjing ketua semakin dendam terhadap Bak. Scene berpindah ke suasana malam hari, di mana Bak sedang bercengkrama dengan Laege dan Waabe. Dan berkat aksi heroik Bak, akhirnya Waabe memberi paha kalkun sebagai tanda terima kasih dan disaksikan oleh Spitz. Dan hal ini sekali lagi membuat Spitz semakin dendam terhadap Bak. Scene berpindah ke cerita di mana Bak dan kawan-kawan sedang memburu kelinci. Dan kali ini Bak berhasil menangkap kelincinya. Karena rasa ibah, tiba-tiba Bak melepaskan kelinci tersebut. Namun, saat berlari, kelinci tersebut malah diterkam oleh Spitz yang membuat kelinci tersebut harus kehilangan nyawa. Spitz yang sudah sangat dendam terhadap Bak kemudian menyerang Bak dan mereka mulai bertarung dan dimenangkan oleh Spitz. Karena kesombongannya, akhirnya kawanan anjing liar tersebut menggonggong ke arah Spitz buat agar Bak bangkit dan dapat mengalahkan Spitz. Kemudian Bak terbangun dan melihat sosok anjing besar, lebih besar 3 kali lipat dari badan Bak. Kemudian Bak menggonggong, lalu Spitz berbalik menyerang Bak. Tapi sayang perlawanan Spitz berhasil dikalahkan oleh Bak dengan jurus Smackdown ala The Rock. Karena Spitz mengaku kalah, akhirnya Spitz memutuskan untuk meninggalkan kawanan anjing tersebut yang sudah dibangunnya selama 5 tahun. Scene berpindah ke pagi hari, di mana Laege memanggil Spitz, tapi Spitz tak kunjung datang. Akhirnya Bak menyodorkan diri menjadi ketua, tapi ditolak oleh Laege karena belum berpengalaman. Lalu Laege menunjuk anjing lainnya, tetapi anjing tersebut tidak mau menjadi ketua. Terpaksa Laege harus menyerah dan membiarkan Bak menjadi ketua. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan di pertengahan mereka dihadang badai salju. Lalu Bak berinisiatif untuk menyelamatkan mereka melalui lorong di bawah gunung badai salju tersebut. Dan akhirnya mereka selamat sampai di kota. Sesampai di kota, Laege mendapatkan surat dari pusat bahwa pengiriman surat dihapuskan. Mau nggak mau, Laege harus merelakan kawanan anjing tersebut kembali ke kandang dan menunggu majikan baru. Suatu hari datanglah seorang yang bernama Hal yang sedang mencari anjing, dan kemudian Bak ikut bersamanya. Namun sayang, ternyata Hal di sini sangat kejam, di mana Hal menyiksa Bak dan kawanannya untuk menarik kereta dengan muatan yang cukup berat, di mana harus ditambah lagi dengan 3 rekannya yang boleh dibilang masing-masing rekannya berbobot di atas 70 kg. Singkat cerita, kemudian perlakuan Hal dilihat oleh John, di mana Hal menyuruh temannya untuk memukul Bak dengan sebuah kayu. Lalu John menghampiri dan melerai perlakuan terhadap Bak. Sebenarnya bukan pertama kalinya Bak bertemu dengan John. Saat pertama kali tiba di Yukon, Bak sudah pernah bertemu John. Lalu John memberi saran untuk tidak melanjutkan perjalanan yang akan berakibat fatal bagi Hal. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Hal. Scene berpindah di adegan John di sebuah rumah, di mana John masih kepikiran oleh Bak. Ditambah lagi firasat John yang tidak enak terhadap keadaan Bak. Lalu John memutuskan untuk pergi mengejar Bak, dan ternyata di pertengahan perjalanan John berhasil bertemu Bak, di mana di sini Bak nyaris ditembak oleh Hal karena sudah dianggap tidak berguna buat menarik kereta. Namun hal tersebut direlai oleh John dengan mengarahkan senapan ke arah Hal dan rekan-rekannya. Namun apalah daya, di sini Bak benar-benar sudah terlalu capek karena bermil-mil menarik kereta yang berpuluh-puluh kilo. Lalu rombongan Hal tetap melanjutkan perjalanan. Namun Bak tidak ikut karena pingsan akibat terlalu capek menarik rombongan. Hal sebelumnya di sini awal mulanya Bak harus berpisah
bersama kawanannya. Lalu John membawa pulang Buck ke rumahnya, dan Buck tidak sadarkan diri selama 2 hari. Singkat cerita, John pergi ke kedai untuk meminum alkohol. Namun, di kedai tersebut dia berjumpa dengan Hal dan menghajar Hal karena gara-gara John rekan-rekan Hal ke bawah arus sungai. Dan komplotan anjing meninggalkan Hal. Lalu Buck tiba-tiba datang dan menyerang Hal. Karena Hal ketahuan membawa senjata api, maka Hal diusir keluar dari kedai tersebut. Scene berpindah ke pagi hari, di mana John berencana untuk pergi ke sebuah tempat di utara, di mana tempat tersebut tidak ada di dalam peta. Kemudian John dan Buck melanjutkan perjalanan mereka menuju ke utara dengan menaiki sampan. Selama berhari-hari di sungai, akhirnya John dan Buck berhasil sampai di tempat mereka tuju. Di lain cerita, Hal mendatangi rumah John, namun dengan membawa senjata api. Namun Hal tidak menemukan siapa-siapa di rumah itu. Namun Hal menemukan sebuah peta di mana lokasi yang John dan Buck tuju, dan akhirnya Hal menyusul mereka menuju ke sana. Scene berlanjut di mana Buck bertemu dengan seekor serigala betina. Anggap aja namanya Ningsih. Lalu Buck mencoba berkenalan, namun gagal. Si Ningsih malah kabur. Tiap malam Buck kepikiran Ningsih terus, dan keesokan harinya Buck ke hutan dan melihat kawanan Ningsih sedang bermain di tepi sungai. Namun naas, salah satu kawanan Ningsih terseret arus sungai saat hendak melewati sungai tersebut. Lalu Buck datang menolong, dan Buck berhasil menolong kawanan Ningsih. Dan dari kejadian ini Buck kemudian diterima untuk menjadi kawanan serigala hutan. Scene berlanjut di mana Buck dan kawan-kawan serigalanya mulai berburu makanan, dan ini adalah tangkapan pertama Buck, yaitu seekor burung. Kemudian dibawa pulang oleh Buck ke rumah John. Lalu John kaget karena sudah lama sejak sampai di utara tidak pernah makan daging. Keesokan harinya Buck membawa pulang ikan, dan lagi-lagi membuat John senang karena sekarang sudah rutin makan daging. Scene berlanjut di mana Ningsih pergi menghampiri Buck, dan di sini John sadar kalau sudah waktunya Buck untuk memilih jalan hidupnya. Dan akhirnya Buck resmi pacaran dengan Ningsih. Hari demi hari Buck dan Ningsih mulai semakin cute. Dan suatu malam tanpa disadari, John saat sedang menulis surat, tiba-tiba ada suara di balik rumah John. Lalu John keluar untuk memastikan suara tersebut. Saat berbalik masuk, John disuguhi peluru senapan, dan di sini dimulai pergulutan antara John dan Hal, di mana ternyata dimenangkan oleh Hal, yang mengakibatkan perut John terkena senapan dari Hal. Tak lama kemudian datang Buck untuk menolong John, tepat saat Hal mengancungkan senapan ke arah John, dan singkat cerita Buck berhasil meraih senapan Hal. Dan tiba-tiba Hal mengambil pukulan kayu yang disangka Hal Buck akan takut kepadanya. Lalu pukulan mengarah ke arah Buck dan berhasil ditangkis oleh Buck dengan gigitannya. Lalu Buck mendorong masuk Hal ke dalam rumah John yang terbakar. Akibat dari pecahan lampu minyak, dan akhirnya Hal ikut terbakar bersama rumah tersebut. Namun nyawa John tak bisa terselamatkan lagi. Oke guys, jadi itulah alur cerita film The Call of the Wild. Gimana ceritanya? Cukup seru kan buat diikuti? Terima kasih sudah mau menyaksikan. Tetap stay ya di channel ini untuk tetap menyaksikan rekap cerita film lainnya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, see you next video.